Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah dan selamat bertemu kembali dalam renungan harian Katolik. Injil hari ini adalah Injil yang sering kita dengar dan pasti sebagai orang Katolik Anda hafal kisahnya. Namun bukan itu yang mau saya tekankan, tetapi saya ingin mengajak Anda untuk mengenali kembali bagaimana paham tentang sakramen Ekaristi dalam Injil hari ini, yaitu Injil Lukas bab 23 ayat 13 sampai dengan 35. Singkatnya, ini mengisahkan perjalanan dua murid ke Emmaus, dua murid yang frustrasi karena wafat Kristus. Tetapi di dalam perjalanan pulang ke Emmaus, Yesus mendekati mereka, menemani mereka dalam perjalanan, dan kemudian menerangkan kitab suci sehingga hati mereka berkobar-kobar. Dan kemudian ketika Yesus singgah ke rumah mereka, Yesus mengadakan perjamuan bersama mereka. Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan disitulah kedua murid yang pulang ke Emmaus dengan frustasi itu mengenali Tuhan yang bangkit. Bagaimana pandangan bapak-bapak gereja tentang sakramen Ekaristi? Bapak-bapak gereja yang hidupnya sangat dekat dengan peristiwa itu. Maka saya akan mengajak kembali bapak-bapak gereja yang sudah saya perdengarkan ajaran-ajaran mereka beberapa hari yang lalu melalui hari Minggu, Senin, dan Selasa, dan hari ini hari Rabu. Santo Agustinus mengajar tentang Yesus yang dikenali dalam sabda dan pemecahan roti. Bukankah itu Injil hari ini? Namun apa yang diajarkan kepada kita? Santo Agustinus berkata kepada kita demikian. Ketika Yesus berjalan bersama mereka, mata mereka tertutup karena mereka belum percaya sepenuhnya. Tetapi melalui sabdanya dan pemecahan roti, mereka mengenali Dia. Kehadiran Kristus paling nyata ketika hati terbakar oleh kebenarannya. Kalimat terakhir ini penting. Kehadiran Kristus paling nyata ketika hati terbakar oleh kebenarannya. Sabda dan perjamuan itu satu. Seperti dalam liturgi Ekaristi, sabda dan perjamuan itu satu. Maka baik kalau saya bacakan kembali bagaimana hal itu ditegaskan oleh Santo Agustinus. Ketika Yesus berjalan bersama mereka, mata mereka tertutup karena mereka belum percaya sepenuhnya. Tetapi melalui sabdanya dan pemecahan roti, mereka mengenali Dia. Kehadiran Kristus paling nyata ketika hati terbakar oleh kebenarannya, yaitu kebenaran sabdanya dan kebenaran perjamuan terakhir. Maka bagi gereja Katolik, sabda dan Ekaristi itu satu. Itulah ortodoksi perjamuan Ekaristi. Itulah ortodoksi liturgi Ekaristi yang tak mungkin dibantah. Maka saya mengajak Anda juga untuk mendalami bagaimana pandangan yang sama oleh Origenes. Hidup tahun 185 sampai 253. Kalau Agustinus itu hidup abad keempat, dia hidup di abad kedua, jadi mundur 200 tahun. Apakah pandangannya sama? Mari kita dengar pandangan Origenes tentang perjalanan Emmaus dan pemecahan roti. Ia menulis demikian. Perjalanan ke Emmaus adalah gambaran perjalanan iman. Hati yang tertutup dapat dibuka hanya melalui sabda
dan sakramen. Karena di dalam Kristus pengertian dan kasih ditemukan. Kembali lagi, Origenes tidak menggunakan kata perjamuan, tetapi sakramen. Maka baik kalau saya baca kembali lagi apa yang diajarkan oleh Origenes yang menunjukkan ortodoksi dari liturgi Ekaristi. Demikian ia mengajar kita. Perjalanan ke Emmaus adalah gambaran perjalanan iman. Hati yang tertutup dapat dibuka hanya melalui sabda Allah dan sakramen. Karena di dalam Kristus pengertian dan kasih ditemukan. Maka dalam sabda dan sakramen kita menemukan kebenaran. Dalam sabda dan sakramen kita menemukan pengertian dan kasih Tuhan terhadap kita. Pandangan tentang Ekaristi yang sama atau pemecahan roti juga diutarakan oleh Santo Yohanes Chrysostomus yang hidup tahun 347 sampai 407. Dia berkata kepada kita, Kristus dikenali dalam pemecahan roti karena dia sendiri adalah roti kehidupan. R-nya besar, K-nya besar. Di dalam Ekaristi, kita melihat dia dengan mata iman seperti para murid di Emmaus. Disitulah ada suatu ortodoksi kebenaran dari sakramen Ekaristi. Maka walaupun ini berulang-ulang dari sumber yang berbeda, saya baca kembali saja bagaimana Santo Yohanes Chrysostomus memiliki gambaran yang sama dari orang-orang yang seabad tentang kebenaran sakramen Ekaristi. Kristus dikenali dalam pemecahan roti karena dia sendiri adalah roti kehidupan. Di dalam Ekaristi kita melihat dia dengan mata iman seperti para murid di Emmaus. Dalam Ekaristi, hosti diangkat. Dalam Ekaristi, piala berisi anggur yang merupakan kepercayaan kita sebagai darah Kristus diangkat. Kita diajak untuk mengenalinya sebagai sungguh-sungguh tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Itu terpelihara sejak Origenes sampai sekarang. Terpelihara dari tahun 185 sampai 2025. Yang terakhir saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana pandangan Santo Ambrosius, seorang uskup. Ajaran tentang perubahan sikap atau transformasi iman para murid. Ketika Yesus mulai menjelaskan kitab suci, dia tidak hanya berbicara kepada telinga mereka, tetapi menulis kebenaran di hati mereka. Pemecahan roti menyempurnakan iman mereka. Dan mereka menjadi saksi kebangkitan. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita melihat kembali bagaimana seorang uskup abad keempat memberikan kepada kita bagaimana kita harus bersikap dalam sebuah sakramen liturgi Ekaristi yang kita jalani. Ketika Yesus mulai menjelaskan kitab suci, yaitu kepada dua murid di Emmaus itu, Santo Ambrosius berkata tentang hal itu, dia yaitu Yesus tidak hanya berbicara kepada telinga dua orang yang frustrasi pulang ke Emmaus, tetapi menulis kebenaran di hati mereka. Ketika Anda mendengarkan sabda Tuhan dalam liturgi sabda, Anda memang sedang mendengarkan.
Tetapi bagaimana Anda memahami bahwa pada saat yang sama Tuhan menulis sabdanya di hati Anda? Tuhan menulis apa yang mau diwartakannya tentang kasih dan penebusannya pada masa Paskah ini di hati Anda. Itulah sebetulnya apa yang diharapkan oleh Santo Ambrosius kepada kita. Kita mendengarkan sabda Tuhan, tetapi jangan lupa pada saat yang sama Tuhan sedang menulis di hati Anda. Mari Anda membuka hati, mari kita membuka hati ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, karena menurut Santo Ambrosius pada saat yang sama ia menulis juga di hati kita. Tetapi itu belum selesai, bukan? Santo Ambrosius berkata lagi, pemecahan roti menyempurnakan iman mereka. Maka setelah sabda Tuhan ditulis dalam hati kita, kita masih menerima proses yang kedua dalam Ekaristi, yaitu proses pemecahan roti. Kita menerima tubuh dan darah Tuhan, dan itulah yang menyempurnakan apa yang ditulis dalam hati kita. Tuhan hidup dalam hati kita, dalam sabda, dalam tubuh dan darahnya. Yang terakhir saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana Santo Sirilus dari Alexandria juga berbicara yang sama tentang Ekaristi. 5 pribadi yang sama-sama menunjukkan kepada kita bahwa sabda dan Ekaristi itu merupakan cara mengenali Tuhan yang bangkit. Maka saya perdengarkan bagaimana Santo Sirilus dari Alexandria berbicara tentang makna teologis perjalanan ke Emmaus, yaitu makna teologis kitab suci dan Ekaristi. Dia mengajar kita demikian. Yesus menyatakan dirinya dalam kitab suci dan Ekaristi. Yesus menyatakan dirinya dalam kitab suci dan Ekaristi. Itulah pokok iman dalam liturgi Ekaristi. Dia melanjutkan, dia berjalan bersama mereka, yaitu 2 murid yang frustasi, untuk menunjukkan bahwa dia selalu hadir di tengah gerejanya, meskipun sering tidak dikenali. Maka dari pandangan Santo Sirilus dari Alexandria ini, kita diajak untuk mengenali kembali. Di manakah kita mengenali Tuhan yang hidup? Kalau tidak dalam liturgi sabda dan juga di dalam liturgi Ekaristi? Maka baik saya bacakan kembali kalimat pertama yang sungguh tegas yang diutarakan oleh Santo Sirilus dari Alexandria. Yesus menyatakan dirinya dalam kitab suci dan Ekaristi. Dia berjalan bersama mereka, yaitu 2 orang yang pulang ke Emmaus, untuk menunjukkan bahwa dia selalu hadir di tengah gerejanya. Penyelenggara perayaan Ekaristi tidaklah pribadi. Penyelenggara perayaan Ekaristi adalah Tuhan sendiri. Imam hanyalah alter Kristus. Iman hanyalah gambaran, hanyalah wakil yang menunjukkan kepada umat, Kristus sendiri adalah penyelenggaranya. Maka sebuah keabsahan liturgi Ekaristi tidak ditentukan oleh kesucian imamat, ditentukan oleh kebaikan pastor yang sering dipuja-puja karena baik hati, tetapi sering juga kadang-kadang ditolak karena tidak cocok. Tetapi Sirilus dari Alexandria menegaskan kepada kita, Yesus menyatakan dirinya dalam kitab suci dan Ekaristi. Kristus sendiri menyatakan dirinya, ia selalu hadir di tengah gerejanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tak henti-hentinya saya mengajak Anda untuk mengulang kembali apa yang tadi saya utarakan, yang saya hanya beri komentar sedikit-sedikit
Karena saya yakin apabila Anda berani untuk mengulang kembali video ini, barang 2 atau 3 kali Anda merenungkannya kembali, memaknai kembali secara lebih dalam dan menguatkan iman Anda akan menemukan ortodoksi kebangkitan Tuhan, ortodoksi ajaran tentang Ekaristi dari para bapa-bapa gereja kita. Selamat merenung, selamat menemukan kembali kekayaan rohani dalam hidup menggereja. Karena apa? Tuhan hadir dalam gerejanya. Amin.